Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah tabaraka wa taala masih memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat waktu luang, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa kembali mengkaji ilmu-ilmu Islam, terkhususnya adalah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, yang mana adalah ilmu yang dengannya kita bisa masuk ke dalam berbagai macam ilmu syariat yang lainnya. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan, man tabahara fi ilmin nahwi ihtada illa kullil ulum. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, dan nahwu yang dimaksud di sini bukan hanya nahwu yang sekarang ya, karena zaman dulu nahwu sorof itu belum terpisahkan. Barang siapa yang mendalami ilmu bahasa Arab, ihtada ila kulil ulum, maka dia akan tertunjuki ke semua ilmu. Karena pondasinya semua ilmu yang lain adalah bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya baik, maka pemahaman dia terhadap ilmu syariat yang lainnya akan baik. Tapi kalau pemahaman bahasa Arabnya buruk, maka itu juga akan berdampak buruk terhadap pemahamannya terhadap ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kembali kajian kita Kitab Al-Kafi fi Syarhi Al-Ajurrumiyah karya Syekh Aiman Amin Abdul Ghani hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan kita sudah sampai ke dalam pembahasan nasbul af'al ya, fiil-fiil yang dibaca nasab. Kemarin kita udah membahas tentang huruf an dan huruf lan. Dan kita hari ini insyaallah biiznillah akan masuk ke dalam al-harfu ats-tsalits, huruf ketiga yang menasabkan fiil, yaitu adalah idzan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-harfu ats-tsalits, huruf yang ketiga adalah idzan. Kaifa yuktabu al-harfu idzan? Bagaimana cara ditulisnya huruf idzan? Kaifa, bagaimana, yuktabu ditulis, al-harfu itu huruf idzan. Hal tuktabu bin nun, apakah idzan itu ditulis dengan huruf nun? Hakadha, seperti dalam kurung idzan, nunnya sukun. Ambil alif atau ditulis dengan alif, hakadha, idzan. Ya. Dhahaba al-mubarrid ila annaha tuktabu bin nun. Imam al-Mubarrid berpendapat bahwa idzan itu ditulis dengan huruf nun. Seperti idzan. Ya. Wa dhahaba Ibnu Malikin, dan Imam Ibnu Malik, wa Ibnu Usfur, dan Imam Ibnu Usfur, wal jumhur, dan mayoritas ulama, ila kitabatiha bil alif, berpendapat penulisan idzan itu dengan alif. Idzan. Ya. Wa dhahaba al-Farra'u wa Ibnu Kharuf, Imam Al-Farra dan Ibnu Kharuf berpendapat ila annaha tuktabu bin nun, itu ditulis dengan huruf nun, in u'milat, apabila diamalkan, yaitu beramal nasab, wa tuktabu bil alif, dan ditulis dengan alif, in uhmilat, apabila tidak beramal, karena tidak memenuhi salah satu dari syarat pengamalan idzan. Waladzi amilu ilaih, dan yang aku condong terhadapnya, kata Syekh Aiman, anha, bahwa idzan tuktabu bin nun daiman,
itu ditulis dengan huruf nun selamanya atau selalu ditulis dengan huruf nun. Sawaun, baik amilat, apakah idzan itu beramal yaitu menasobkan, am lam ta'mal ataupun tidak beramal menasobkan. Wa dhahaba Al-Khalil ibn Ahmad, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya, berpendapat ila anna al-harfa idzan, bahwa huruf idzan harfun murakkab, huruf yang tersusun min dari dua huruf id dan an. Id plus an. Thumma, kemudian nuqilat, dipindahkan harakatul hamzah, harokat hamzah fi an, harokat hamzah an, dipindahkan si fathah itu ila dzal ke dzal. Jadi idzan. Jadi thumma sorat idzan, kemudian menjadi idzan. Ya. Karena iltiqa usakinain alifnya hilang, jadi idzan. Ya. Wa dhahaba akharun, dan ulama lain berpandangan ila annaha, bahwa idzan murakkabatun min id plus an, tersusun dari id wa an, id dan an, fa hudzifat hamzatu an, lalu dihapus hamzah annya, dihapus, faltaqa sakinan, sehingga bertemu dua sukun, nun sukun dan zal yang sukun. Wa huma al alif al akhirah, yaitu adalah alif yang ada di akhir fi idza, dalam idza, wan nun, dan nun, afan idza ya lima. Tadi kan idza. Yaitu bertemunya dua sukun, yaitu sukun yang ada pada alif, wan nun, dan nun fi an, di dalam an. Fa hudhifa as-sakin al-awwal, maka sukun yang pertama itu dihapus yang ada pada alif. Fasorat, maka menjadi idzan. Wa hunaka, dan di sana madzahib ukhra fi asliha. Banyak mazhab-mazhab lain juga yang mempertanyakan atau yang berpendapat tentang fi asliha, asal dari lafaz idzan itu terbentuk dari apa. Wasahih, dan pendapat yang benar, fi nadhari, dalam pandanganku, dalam penglihatanku gitu ya, annal harfa idzan, bahwa huruf idzan harfun basit, huruf yang sederhana, ka ayyi harfin, sebagaimana huruf-huruf yang lainnya, wala da'iya li hadhihi ta'wilat, dan tidak ada keharusan untuk mentakwilkan dengan berbagai macam takwil yang banyak, bahwa idzan itu berasal dari idza dan an, atau berasal dari id dan an, atau pendapat-pendapat lain. Enggak ada, maksudnya tidak ada la da'iyah, tidak ada keharusan, tidak ada kebutuhan untuk mentakwilnya menjadi berbagai macam pendapat yang seperti itu. Falimada, maka kenapa, nuhawilu, kita mencoba, an naj'alal harfa, untuk menjadikan huruf, mujarrada nataji harfain, semata-mata dihasilkan oleh dua huruf. Falughatuna, bahasa kami, kita, yaitu bahasa Arab, laisat faqiratan, bukanlah bahasa yang fakir, yang miskin daripada untuk membuat sebuah huruf tanpa mesti disusun dari huruf yang sudah ada, tapi mampu membuat huruf yang memang sudah asalnya begitu. Fahuwa, maka idzan itu harfun mustaqilun bidzatih, huruf tersendiri secara zatnya. Jadi idzan terbentuk dari apa? Tidak. Idzan memang dari asalnya sudah begitu, idzan. Ya, bukan terbentuk dari idza plus an atau id plus an, enggak. Tetapi idzan itu sudah dari asalnya seperti itu. Bahasa kita enggak terlalu miskin untuk membuat idzan saja harus terbentuk dari huruf yang sudah ada, enggak. Tapi memang dari asalnya idzan itu sudah seperti itu tulisannya, tanpa tersusun dari yang lain. Ya. Kemudian, ma syurutu amali idzan. Apa saja sih syarat-syarat agar idzan itu beramal? Yaitu beramal menasobkan fiil mudhari. Karena idzan tidak sebagaimana an dan lan, yang itu bisa beramal secara langsung menasobkan fiil setelahnya. Idzan itu punya syarat-syarat tertentu yang dengannya bisa menjadikan fiil setelahnya nasob. Yang apabila tidak terpenuhi salah satu daripada syarat-syarat yang ada, maka idzan itu tidak bisa menasobkan atau tidak bisa beramal menasobkan. Oke. Oke.
Apa syarat-syaratnya idzan? Yang pertama, antakuna idzan itu mestilah fi awwalil jumlah, ada di awal kalimat. Nah, dia tidak boleh didahului oleh kata yang lain. Dia harus ada di awal kalimat. Kedua, an yaqa'a ba'daha. An yaqa'a, terletak ba'daha setelah idzan. Fi'lun itu fi'il yadullu 'alal istiqbal, yang menunjukkan masa akan datang. Maka kalau idzan setelahnya fi'il mudhari' yang menunjukkan waktu sekarang, maka tidak beramal. Yang ketiga, an tattasila bil fi'li. Si idzan itu haruslah bersambung dengan fi'ilnya mubasyaratan, secara langsung. Duna fasilin bainaha wa bainal fi'li. Tidak boleh ada yang menghalangi antara idzan dan fi'ilnya. Tidak boleh diselingi antara idzan dengan fi'ilnya. Kalau diselingi, maka dia tidak menasobkan. Seperti diselingi oleh huruf sin, huruf saufa, huruf la, nafi, dan seterusnya. Illal qasam, kecuali qasam, sumpah. Kalau sumpah, boleh. Jadi kayak idzan wallahi, nah itu boleh. Masih beramal. Tapi kalau idzan dan fiilnya dipisah selain qasam, maka dia tidak beramal. Misalun, contoh yang memenuhi 3 syarat ini. Lau qala laka wahidun. Seandainya seseorang itu berkata kepadamu. Jadi idzan itu dia harfu jawab wal jaza. Idzan itu huruf jawab dan balasan dari perkataan sebelumnya. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba mengatakan idzan, kecuali harus diselingi, diawali oleh kalimat sebelumnya. Karena idzan adalah huruf jawab dari kalimat sebelumnya, atau juga huruf jaza, balasan daripada sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Maka contohnya di sini kan, lau qala laka wahidun. Seandainya seseorang berkata kepadamu, apa sa'asduku al-qaul, saya akan berkata jujur. Ya, saya akan jujur dalam berkata, sama aja. Taqulu lahu, maka engkau berkata ketika mendengar perkataan tersebut, engkau menjawab, idzan yukrimakallahu. Idzan, kalau begitu, yukrimakallahu. Semoga Allah memuliakanmu. Maka idzan di sini lihat, dia terletak di awal kalimat, tidak ada yang mendahului idzan. Kedua, setelah idzan itu terletak yang namanya fi'il mudhari yang bermakna akan datang. Karena Allah memuliakan itu di masa yang akan datang, enggak sekarang. Kan semoga namanya juga. Kemudian yang ketiga, antara idzan dengan fi'il tidak ada yang memisahkan. Idzan langsung fi'ilnya, yukrimakallah. Maka idzan harfu nasbin, huruf nasab, mabniun ala sukun, mabni di atas sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada tempatnya dalam i'rab. Obat nyamuk. Yukrimaka itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari, mansubun dibaca nasab bi idzan dengan idzan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu adalah fathah. Fahadzal mithalu, maka contoh ini istaufa, memenuhi asyurutu as-sabiqah, syarat-syarat sebelumnya. Haitsu, yang mana waqa'at, terletak itu idzan fi awalil kalam, satu di awal kalimat, au sadril jawab, atau di awal jawaban dari kalimat sebelumnya. Bil idhafati, selain ila annal fi'la, fi'il itu yadullu 'alal istiqbal, menunjukkan masa akan datang. Walaysa hunaka, dan tidak ada di sana fasilun, pemisah, baina idzan wal fi'li, antara idzan dan fi'ilnya. Nah, itu yang memenuhi syarat. Sekarang lawan daripada itu adalah yang tidak memenuhi syarat. Karena kata para ulama, bittidad yattadihu al-maqal. Dengan memberikan lawan daripada apa yang dibahas, itu akan memperjelas apa yang dikatakan. Kalau kita nggak paham ini, maka dikasihlah lawan daripada ini. Maka dengan itu biasanya akan menjadi lebih jelas pembahasannya. Nah, amthilatu li idzan, contoh-contoh untuk idzan la ta'mal, yang tidak beramal. Lau qala laka wahidun, seandainya seseorang berkata kepada engkau, sa'ah tarimuka, saya akan memuliakanmu. Fakulta lahu, engkau berkata kepadanya, ana idzan ahtarimuka. Nah, di sini idzan tidak beramal. Kenapa? Tidak di awal kalimat. Ada lafaz ana yang mendahului. Ana idzan. Nah, berarti tidak di awal kalimat. Maka ahtarimuka, bukan ahtarimaka. Karena tidak beramal. Maka idzan harfun muhmalun. Huruf yang diabaikan, tidak beramal. Ghairu amilin, yang tidak beramal.
Ahtarimuka fi'lun mudhari'un marfu'un. Jelas. Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Wa najidu dan kita dapati anna idzan bahwa idzan la ta'mal fi hadzal misal. Tidak beramal dalam contoh ini. Li'annaha karena idzan lam taqa' tidak terletak fi awwalil kalam di awal kalimat. Bal sabaqaha syai'un. Tetapi didahului oleh sesuatu. Wa huwa ad-dhamir ana. Yaitu dhamir ana. Lau qala laka wahidun, kalau seandainya seseorang berkata kepada engkau, sa'azuruka, aku akan berkunjung kepada engkau. Kulta engkau katakan, ukrimuka idzan. Jelas, idzan tidak di awal kalimat. Ukrimuka fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa idzan la ta'mal. Idzan tidak beramal. Li'annaha lam taqa' awwal al-kalam. Karena idzan tidak terletak di awal kalimat. Wa in subiqat idzan bil wawi awil fa'i al-'atifataini. Jika idzan didahului oleh wawu atau fa al-'atifataini yang berfungsi sebagai huruf ataf, jazal i'malu boleh diamalkan, wa jazal ihmalu boleh diabaikan, boleh tidak beramal. Mislu contoh, sa'azuruka. Takul engkau katakan wa idzan boleh ukrimaka, fa idzan ukrimaka atau ukrimuka. Waraf'u ahsan, dan dirofakkan si fiilnya ahsan lebih bagus karena dia didahului oleh sesuatu yang lain, walaupun boleh juga kita menasobkannya. Wa waradat sil qira'atul mutawatiratu as-sab'atu, dan terdapat qiraah mutawatirah yang 7, qiraah Nafi, qiraah Hafs, Ibnu Katsir, ya, Ibnu Amir, ya, Abu Amr dan seterusnya, ada 7. Imam Al-Kisai, ya, Abu Hamzah dan seterusnya. Terdapat dalam qiraah 7 yang mutawatirah birraf'i dengan merofakan fi qaulihi dalam firman Allah wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Wa qaulihi dan firman Allah fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira. Ya, ala anna idzan muhmalatun, dengan anggapan idzan muhmalah, tidak diamalkan. Karena kan wa idzan la yalbathuna khilafaka, harusnya kalau beramal wa idzan la yalbathu. Fa idzan la yu'tuna harusnya fa idzan la yu'tu. Tapi karena didahului oleh atof dan idza, maka atof dan wawu atof dan fa atof, dia tidak diamalkan. Kama waradat hatani al-ayatani fil qira'ah syadzah, sebagaimana terdapat 2 ayat ini dalam qiraah yang syadzah. Qiraah syadzah itu qiraah yang tidak memenuhi qiraah mutawatirah dan qiraah masyhurah. Qiraah mutawatirah kan ada 7. Itu yang semua ulama sepakat 7 qiraah ini adalah berasal dari Nabi SAW. Kemudian ulama menambahkan 3 oleh Imam Al-Jazari ditambahkan 3 qiraat masyhurah. Ya. Saya lupa siapa aja ya. Khalaf, Abu Ya'mar. Satu lagi itu siapa ya? Saya lupa. Ada 3. Itu jadi totalnya qiraah yang itu termasuk riwayat yang dari Nabi SAW boleh kita baca di dalam sholat ataupun di luar sholat sebagai Al-Quran. Totalnya ada 10 qiraah. Ya, qiraah masyhurah itu syaratnya ada 4 atau 5 lah. 1 sanadnya muttasil, ya. 2 sesuai dengan kaidah bahasa Arab walaupun dari satu sisi. 3 sesuai dengan Rasam Utsmani, ya. 4 tidak ada ulama yang mengingkari, ya. 5 masyhur di kalangan para ulama. Maka kalau punya 5 ini namanya qiraah masyhurah dan dia termasuk Al-Qur'an. Ya, selain dari 10 ini namanya qiraah syadzah. Contohnya seperti sanadnya muttasil nih, bersambung sama Nabi, tetapi dia tidak memenuhi Rasam Utsmani atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ya, atau tidak masyhur di kalangan para ulama. Maka ini namanya qiraah syadzah. Qiraah syadzah ulama sepakat dia bukan termasuk Al-Qur'an. Dan kalau dibaca dalam sholat maka sholatnya batal. Ya. Tapi apakah qiraah syadzah kedudukannya sama seperti hadis yang bisa dijadikan hujjah? Karena kedudukannya sama seperti hadis atau tidak, ulama ikhtilaf. Nah, gitu. Nah, qiraah syadzah bi'amali idzan. Itu ada yang mengamalkan idzan. Hakadha, begitu. Seperti ini. Wa idzan la yalbisu. Wa qawlihi, dan firman Allah. Fa idza la yu'tu, bihadfin nun, dengan dibuang nunnya.
fil fi'lain, di dalam dua fi'il, yalbathu yu'tu ala anna kullan minhuma, karena keduanya fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan, fi'il mudhari' yang dibaca nasab karena adanya idzan. Lau qala laka wahidun, seandainya seseorang berkata kepada engkau, sa'adilu fi hukmi, saya akan berbuat adil di dalam keputusanku. Taqulu lahu, engkau berkata kepadanya, idzan barakallahu fika tas'adu fi hayatika. Nah, di sini idzannya enggak beramal. Kenapa? Antara idzan dan fiilnya ada pemisah, yaitu doa barakallahu fika. Idzan harfun muhmalun ghairu amil. Harf yang muhmal diabaikan, ghairu amil tidak bisa dibaca. Tidak beramal. Tas'adu fi'lun mudhari'un marfu. Fi'il mudhari yang dibaca rafa wa alamatu rafihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Wasabab fi anna idzan muhmalatun, dan sebab idzan itu tidak beramal, huwa adalah wujudu al-fasil, adanya pemisah barakallahu fik baina idzan wal fi'li tas'adu, antara idzan dan fi'il tas'adu. Ma dhabitul fasil baina idzan wal fi'li? Apa standar pemisah antara idzan dan fi'il yang dengannya idzan tidak beramal? Dan apa pemisah antara idzan dan fi'il yang dengannya tidak menjadikan idzan itu tidak beramal, tapi tetap beramal? Jawabnya, dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpandangan ila anna al-fasil, bahwa yang memisahkan, jaizun itu boleh, artinya idzan boleh diamalkan, boleh tidak, in kanal qasam au nafyu, apabila in kanal qasama au nafya, ya. Isim kanannya al-fasil, dhamir mustatir, jawazan takdirnya huwa, kembali ke al-fasil. Takdir kalamnya in kanal fasilu al-qasama aw nafya, apabila pemisahnya itu qasam atau nafi. Jadi kata ulama, sebagian ulama, kalau pemisah antara idzan dan fiilnya qasam dan nafi, maka idzan tetap beramal. Makanya dalam qiraah syadzah di atas tetap diamalkan walaupun ada nafi. Misal contoh, idzan wallahi ukrimaka, tetap beramal. Atau wa mislu idzan la tuhana, jadi engkau tidak akan terhina. Wal haq, dan pendapat yang benar, anna ma dhahaba ilaihi hadzal fariq minal ulama rahimahullahu taala, bahwa apa yang dijadikan pendapat oleh sekelompok dari ulama ini rahimahullah, yahsuruhum, ya, sebagian kelompok ini rahimahullah, yahsuruhumul al-fasil alal qasam wan nafi. Mereka membatasi fasil itu kepada qasam dan nafi. Afan. Artinya enggak begitu. Wal haq, dan pendapat yang benar, anna ma dhahaba ilaihi hadzal fariqu minal ulama'i rahimahullah taala. Pendapat yang benar, bahwa apa yang menjadi pendapat dari sekelompok ulama ini rahimahullah taala, yahsurhum al-fasil al-qasab wan nafi, yang mana pemisah itu membatasi mereka. Kok gitu ya? Harusnya yahsuruna al-fasil, mereka membatasi pemisah itu kepada qasam dan nafi. Harusnya begitu. Kalau yahsuruhum, fa'ilnya mana? Al-fasil, nggak nyambung. Kalau begitu kan pemisah itu membatasi mereka. Gimana? Nggak nyambung. Harusnya yahsuruna atau yahsuru, nggak ada humnya, hilangin humnya. Yahsuru nanti fa'ilnya dhamir mustatir, jawazan takdirnya huwa, kembali kepada al-fariq atau hadza al-fariq. Ya, itu kan mufrad. Jadi yahsuru al-fasila atau yuhsiru al-fasila, mereka membatasi pemisah itu kepada qasam dan nafi. Nah, pendapat ini mukhalifun. Nah, mukhalifun itu khobar anna yang di atas. Anna ma dhahaba itu panjang, khobarnya mukhalifun. Itu yang menjadi pendapat mereka itu mukhalifun, menyelisihi lin nususil lati waradat fil lughah, terhadap nas-nas, teks-teks, bukti-bukti yang terdapat di dalam bahasa Arab. Faja'a al-fasil, ada pemisah fil lughah di dalam bahasa Arab, baina idzan wal fi'li, antara idzan dan fi'il, fi mawadhi'a katsiratin, di tempat yang sangat banyak, ghairil qasam wan nafi, selain qasam dan nafi. Mislu, misal, al-faslu bil dzarfi, pemisahnya dengan dzaraf, awil jari wal majrur, atau jar dan majrur, awin nida atau nida, awid du'a,
awil ma'mul, ya. Falukuf ala nas, maka membatasi kepada nas aqwa lebih kuat minal i'timad alal qiyas daripada bergantung kepada qiyas, kepada standar yang ada, kepada kaidah yang ada. Wa dhahaba qalilun minal ulama, dan berpendapat sedikit dari kalangan ulama ila anna idzan la ta'mal, bahwa idzan tidaklah beramal ma'a syuruti sabiqah, sekalipun memenuhi syarat-syarat sebelumnya. Wa ala hadza fahiya laysat nasibatan, maka berdasarkan pendapat ini ya idzan tidak menasobkan. Tayyib. Fahimtum kira-kira? Ada yang ditanyakan dulu tentang idzan? Panjang idzan ya. Ada yang tanyakan? Semuanya paham? Paham nih semuanya? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Oke, coba ya. Afifah, ada Afifah? Ada Ustadz, barusan terlempar, barusan masuk lagi. Begitu. Udah bisa tapi. Jadi, Siap. tadi mau tanya sebenarnya, jadi kesimpulannya tadi izan itu tidak menasobkan gitu Ustadz? Bukan. Idzan tetap menasobkan. Itu sebagian kecil ulama berpendapat idzan itu tetap tidak beramal sekalipun memenuhi syarat yang sebelumnya. Itu pendapat yang lemah. Kenyataannya idzan itu beramal nasob kalau memenuhi syarat yang disebutkan tadi. Oke, paham ya? Syaratnya apa Ustadz? Tadi saya terlempar. Tadi izin yang tadi saya izin di chat. Oke. Syaratnya ada 3. 1, harus terletak di awal kalimat. Ya, tidak boleh didahului oleh yang lain. Kedua, setelah idzan haruslah fiil yang menunjukkan masa akan datang. Jadi kalau fiilnya menunjukkan masa sekarang tidak beramal. Yang ketiga, idzan itu tidak boleh ada pemisah antara idzan dan fiilnya kecuali qasam. Ya, itu syaratnya. Ya Ustadz, syukran. Oke, coba berarti yang lain dulu ya. Coba Asifa Amrini ada? Mawjud Ustaz. Coba dibaca ini. Ini masih gampang insyaallah. Monggo. Yang atas ya. Dari atas ya. Hunaka sabun misri usama Misriyun, misriyan, misriyin. mansuron misriyun usama mansurun ya'isu fil bukan Usama. Qahirah. Bukan Usama. Usama tulisannya nggak gitu. Misriyun. Ismuhu. Nah. Ismuhu mansurun ya'isu fil Qahirah. Fi Qahirati. Artikan. Diartiin. Di sana ada remaja Mesir namanya Mansur yang tinggal di Kairo. Di Kairo. Di Kairo. Di motor. Oke. Syabun jadi apa kedudukannya? Syabun fa'il.
Fa'il dari Oh, nggak ada itu ya. Bukan. Hunaka. Sabun misriyun. Oh, sabun mubtada ya. mubtada apa? Mubtada mudhof. Kalau dia mubtada, hunaka jadi apa? Hunaka. Di sana. Iya. Hunaka. Maf'ul fi. Maf'ul fi'ilnya mana? Huna. Hunaka fi'il atau isim? Hunaka artinya apa? Hunaka artinya di sana. Hunaka. Di sana. Isim isya. Oh, sim isyarah. Oh iya. Sim Oke. isyarah. Ada yang tahu hunaka jadi apa? Berarti hunaka mubtada. Ada Ustaz. Salah. Khabar muqaddam, Ustaz. Nah, khobar Sim muqad. isyarah. Oh, khabar muqaddam. muqaddam. Oh. Jadi catatan ya, isim isyarah itu kan memang ma'rifat. Dikecualikan hunaka. Nah, itu dianggapnya dia seperti dzaraf, keterangan, tempat. Jadi hunaka ismu isyaratin mabniun alal fathi fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Berarti syabun apa ini? Syabunnya mubtada muakhar. Nah, mubtada muakhar. Mubtada muakhar harus dibaca rafan nasab atau jar? Rofa. Tanda rafanya? Domah Dohiro. Misriyun jadi apa? Mbak Arifah. Siapa tadi? Mbak Afifah. Siapa tadi? Asifah. Ya. Misriyunnya jadi apa? Misriyun jadi naat. Naat dari syabun. Naat itu i'rabnya harus gimana? Mengikuti yang sebelumnya. Man'utnya. Berarti harus dibaca apa dia? Marfu, mansub, majrur? Marfu. Baik. Ismu jadi apa? Umi. Ismu jadi apa? Naat lagi. Naat masa ma'rifat sebelumnya nakiroh? Ismuhu kan ma'rifat nakiroh. Nakirah menjadi ma'rifat karena dia mudhof. Nah, kalau syabun misriyun nakiroh ma'rifat. Syabun misriyun. Oh, nah ya nakirah. Bisa nggak sifat mausuf nakiroh ma'rifat? Iya, nggak bisa. Nah, jadi apa tuh ismu? Kalau nggak bisa, yang lain ada yang tahu apa ismu jadi apa? Padahal minal kulub, Ustaz. Mubtada lagi, Ustaz. Mubtada lagi, Ustaz. Nah, betul. Iya. Mubtada. Marfu, tanda rafanya Domah. Dia mudhof. Hu-nya apa? Mudhof ilaih. Domirun muttasilun mabniun alal domi fi mahali jarin mudhofun ilaih. Oke, mansurun jadi apa? Khobar dari ismu. Dari ismu marfu, tanda rafanya domah. Ismuhu mansurun, mubtada khobar, jadi apa itu? Jumlatun ismiyatun fi mahali apa itu? Menempati posisi apa dalam kalimat ini? Maf'ul bih. Dari maf'ul bih itu objek gitu. Objek dari sopo? Dari syabun. Syabun
Syabun itu isim, bukan isim fa'il lagi. Dia isim jamid. Gak mungkin beramal seperti fi'il. Ya isu. Ini kan ada jumlah ismiyah nih tiba-tiba nih. Jadi apa dia dalam kalimat ini? Oke, ada yang tahu jadi apa? Ada yang tahu jadi apa itu? Jadi Jadi badal. khobar Ustaz. Jadi naat lagi Ustaz. Nah, jadi Naat lagi. naat. Kaidahnya apa? Kullu jumalin wa ashbahi jumalin ba'da nakiratin sifat. Setiap jumlah dan syibhul jumlah setelah nakiroh maka dia hukumnya adalah sifat. Jadi ismuhu mansurun jumlatun lewat lama jumlatun ismiyatun jumlah ismiyah fi mahalli raf'in sifat. Ya, sifat dari sopo, dari Syabun. Jadi pemuda Misriun yang berkebangsaan Mesir, ismu mansurun yang namanya adalah mansur. Kayak Ya'ishu itu isim fi'il huruf. Fi'il Ustaz. Fi'il madi mudhari amar. Mudhari. Apa ciri dia fi'il mudhari? Ada ya di Ada depan. ya. Ada huruf mudhari. Didahului huruf mudhari'ah. Ya. Marfu mansub majrur majzum. Marfu. Apa alasan dia marfu? Tidak ada amil yang menasabkan dan menjazmkan litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Tanda rofanya apa? Dhammah. Oke. Fa'ilnya mana? Mustatir huwa. Huwa kembali ke Syabun. Kembali ke mansur. Oh, Ya, Syabun kisarwa kene sih. Sama aja. Maknanya sama. Oke, fil qahirati ya jelas lah, gampang itu mah jar majrur. Ya isu fil qahirati jumlatun fi'liyatun. Fi mahali apa itu? Sama, fi mahali raf'in sifat dari Syabun. Di sana ada pemuda berkebangsaan Mesir yang namanya Mansur, ya, yang mana ia tinggal di Kairo. Ya isu yang ia tinggal fil qahirati di Kairo. Gampang. Kalau diterangin ya gampang Ustaz. Hunaka syabun misriyun ismuhu mansurun. Ya'ishu fil qahirati. Ya'ishu fil qahirati itu ya dia jumlatun fi'liyatun. Ya jumlatun fi'liyatun. Oke, ada yang tanyakan dulu? Ustaz. Yang sebelumnya bahwa mubtada itu kan maksud dari ma'rifat Ustaz. Yang saya tahu ya. Tapi tadi syabun itu kan nakirah. Itu memang bisa mubtada nakirah atau gimana Ustaz? Ada syarat-syarat tertentu gitu. Ya. Hukum asal mubtada itu ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena tidak mungkin kita menghukumi sesuatu yang masih belum jelas. Oleh karenanya mubtada mesti ma'rifat. Karena mubtada itu sesuatu yang dihukumi. Contoh, as-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah. Kita menghukumi mobil dengan indah. Dan kita menyebutkan yang indah itu mobil yang itu.
sudah jelas. Tapi kalau kita katakan sayyaratun jamilatun, mobil indah. Mobil yang mana yang indah? Ya mobil manapun, yang pokoknya termasuk mobil. Itu kan tidak berfaedah. Dengan hal itu, maka para ulama mengatakan syarat mubtada itu mesti ma'rifat. Itu hukum asalnya begitu ya. Tetapi dalam beberapa kondisi mubtada itu boleh nakiroh. Ulama menyebutnya sebagai babul musawwirat. Bab yang dengannya mubtada boleh dari nakiroh. Kurang lebih ulama sampai menyebutkan ada 35 musawwirat. Salah satunya yang menjadikan mubtada boleh nakiroh apabila khobarnya jar majrur dan dianya nakiroh. Maka ketika itu boleh mubtada dari nakiroh dengan syarat khobarnya dikedepankan, mubtadanya diakhirkan. Ketika khobarnya jar majrur dan mubtadanya nakiroh, itu boleh dengan syarat khobarnya dikedepankan, mubtadanya diakhirkan. Itu salah satunya. Contoh yang lain, nakiroh itu bisa menjadi ma'rifat ketika mudhof. Contoh dalam hadis, khamsu sholawatin katabahunnallahu alal muslimin. Itu khamsu sholawatin nakiroh, karena idofat kepada nakiroh. Contoh yang masih boleh mubtada itu dari nakiroh, sifat mausuf. Rojulun karimun khairun min rojulin bakhilin contohnya. Ya. Nah, itu boleh jadi mubtada karena itu sifat mausuf. Atau mubtadanya nakiroh tapi doa. Contohnya kayak salamun ala manittaba'il huda. Contohnya. Boleh juga. Dan seterusnya. Itu di Alfiyah sih adanya. Ya, wallahu alam. Paham kira-kira? Berarti untuk syabun ini dia memenuhi syarat yang sifat tadi, Ustaz. Syabun misriyun. Ya, pertama khobarnya dia dorof, keterangan tempat. Maka boleh si mubtadanya nakiroh. Ya dengan syarat khobarnya dikedepankan, mubtadanya diakhirkan. Ya, selainnya dia itu sifat mausuf. Begitu. Karena ketika Nggak, maksudnya contoh yang dijulukan fidari rojulun itu ya, Ustaz? Ya, kalau nggak salah ya. betul. Oh, seperti itu berarti. Iya. Sama, haunaka syabun dengan fidari rojulun. Bedanya kalau itu jar majrur, kalau ini dorof. Nah, kalau ditanya kenapa kok bisa dia jadi mubtada? Karena nakiroh yang sudah disifati atau sudah jadi mudhof atau yang diakhirkan itu maknanya sudah khusus, sudah mendekati ma'rifat. Karena maknanya tidak lagi umum tapi sudah hampir khusus, sudah hampir tertentu. Dengan alasan itu maka dia bisa menjadi mubtada. Oke, seperti itu. Paham tuh? Ada yang tanyakan lagi? Anak Ustaz. Ya, fadhal. Ya, Assalamualaikum. Ini Ustaz, ini kayak jumlah yang masuk pada jumlah lain ini Ustaz, gimana bisa kita mendeteksinya? Kayak seperti naat ini Ustaz, kayak ismuhu mansurun ya isu kohiro ini. Ya, maksudnya cara mudah untuk mendeteksi agar kita tahu jumlah yang sebelumnya dengan yang sesudahnya itu ada kaitannya Ustaz. Satu, pahami dulu kaidahnya. Kayak contoh, khobar itu ada jumlah, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu ada jumlah, ada syubul jumlah. Jadi kadang khobar bisa berupa jumlah. Jadi kalau khobar berupa jumlah, maka jumlahnya ya fi mahali raf'in khobar. Satu. Contohnya lagi, khobar kana bisa jumlah, bisa bukan jumlah. Khobar inna bisa jumlah, bisa bukan jumlah. Ya. Kemudian hal itu bisa jumlah juga, bisa bukan jumlah. Apalagi sifat juga bisa jumlah, bukan jumlah. Jadi yang pertama harus pahami dulu kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah terkait dengan yang ada dalam bab nahwu. Nah, kalau kita sudah pahami kaidahnya, ya dua, pahami maknanya. Kayak ini ismuhu mansurun. Kan kaidahnya kita paham nih, ini jumlah setelah nakiroh. Secara makna pun, itu maknanya sifat. Pemuda berkebangsaan Mesir yang namanya Mansur. Kita nggak mungkin artinya adalah namanya Mansur, atau dalam
nama dalam keadaan namanya Mansur, enggak nyambung. Tapi kita artikelnya pemuda Mesir yang bernama Mansur. Ya. Yang mana pemuda itu tinggal di Kairo. Gitu. Nah, ya'ishu fil Qahira pun jumlatun fi'liyatun fi mahali rafin, sifat dari syabun. Ya, sifat. Karena kalau dia bukan sifat, harusnya ada alladzi. Harusnya ismuhu mansurun alladzi ya'isu. Tapi kan nggak ada alladzi isim mausul. Itu menandakan dia sifat dari syabun. Gitu. Ya. Karena kalau dia ya'isu jadi sifat bagi Mansur ma'rifat nih. Gak bisa tiba-tiba Mansurun ya'isu. Ya. Kalau dalam posisi ini, ya dalam kaidahnya begitulah. Harus ada alladzi. Dari hal itu bisa menandakan Allahu a'lam bishawab, ya'isu itu sifat dari syabun. Ya. Jadi satu dari kaidah dulu, kita harus pahami kaidah-kaidahnya. Oh, jumlah itu bisa menjadi khobar mubtada, bisa menjadi khobar inna, bisa menjadi khobar kana, ya, bisa menjadi di tempatnya hal, bisa di tempatnya sifat, bisa di tempatnya yang lain-lain. Itu. Yang kedua, fahami maknanya. Dari makna kita bisa fahami jumlah ini kedudukannya sebagai apa. Seperti itu sih. Allahu a'lam. Paham kira-kira? Syukron Ustaz. Oke, berikutnya Cahya Arifin ada? Maujud? Maujud Ustaz. Silakan baca kelanjutannya setelah titik tadi. Mansurun mutazawwajun. Mutazawwijun. Walahu khamsatu abnain. Waladani wasalasu banatin. Artikan. Mansur sudah menikah dan dia memiliki 5 anak. 2 Perempuan laki-laki. Iya benar. 2 laki-laki dan 3 perempuan. Mansurun jadi apa? Jadi mubtada. Mubtada, i'rabnya gimana? Mubtadaun marfu'un. Terus tanda wa rafa'nya? alamatu domatun. Ya. Domatun zahiratun. Domatun zahiratun. Ataupun sampai doma juga nggak apa-apa. Mutazawijun jadi apa? Mutazawijun jadi khobar marfu'un. Khobar dari Mansur. Ya, khobarun marfu'un bidommah. Kemudian walahu khamsatu abna'in. Oke. Walahu itu jadi khobar muqaddam. Mubtadanya khamsatu abna'in. Abna'in jadi apa? Jadi mudhof ilaih dari khamsatu. Mansub majrur marfu. Majrur. Tanda jarnya? Karena isim mufrad. Isim jamak taksir. Tanda jarnya? Dengan kasrah. Ya. Waladani jadi apa? Taukid. Jadi badal dari khamsatu. Badal apa? Ba'di minkul. Oke. Marfu, mansub, majrur? Marfu. Kenapa marfu? Karena dia ke khamsatu. Ya, mengikuti mubdal minhunya. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya alif tadi. Kenapa alif? Karena dia isim tasniyah. Isim musanna. Oke. Ya udahlah, kesananya mah gampang. Oke, mumtaz, udah benar semuanya. Ya, mansurun. Yes. Mutazawwij, mansur itu mutazawwij, sudah menikah. Mutazawwij ya, bukan mutazawwaj. Isim fa'il. Mutazawwij artinya orang yang sudah menikah. Mansurun itu mutazawwijun, sudah menikah. Walahu khamsatu abna'in. Dan ia memiliki 5 anak. Nah, jadi pertanyaan gini, walahu khamsatu abna'in itu jumlah ismiyah dalam kondisi apa?
Ini ada wawu ini. Ya Iya, ini Ustaz, bisa wawunya. ini bisa dipastikan wallahu a'lam bishawab, ini hal. Kondisi Oh. dari mansur. Wawunya namanya bukan wawu atof, tapi wawu hal. Oh. Jadi mansur itu sudah menikah dan dalam kondisi atau kondisi dia dalam pernikahan itu memiliki 5 anak. Walakum satu abnain. Kayak gini aja. Ja'a Zaidun walahu ja'a Zaidun wa huwa yarkabu as-sayyarah. Telah datang Zaid wa huwa yarkabu as-sayyarah. Dalam keadaan dia mengendarai mobil. Nah, gitu. Itu namanya wawu hal. Nanti di Al-Kafi itu dijelaskan panjang lebar. Jadi walahu khamsatu abnain jumlatun ismiyatun fi mahalli nasbin hal. Hal dari siapa? Mansur. Mansur itu sudah menikah, ya. Dalam pernikahan itu dia memiliki 5 anak. Kayak waladani wa thalathu banatin. Kalau ditanya begini, kenapa badal ba'd min kulnya tidak ada domir yang kembali kepada mubdal minhu? Kan harusnya kalau dia badal ba'd min kul harus ada domir yang kembali kepada mubdal minhu. Contoh, akal tu ar-raghifa sulusahu. Aku memakan roti sulusahu, sepertiganya. Nah, di situ ada domir hu kembali ke raghif. Paham? A'jabatni Fatimatu wajhuha. Ada domir yang kembali. Di sini, kenapa dalam badal ba'd min kul ini tidak ada domir yang kembali? Oke, ada yang bisa menjawab? Kan dikatakan kalau ba'd min kul kan gini nih posisinya. Contohnya kita katakan a'jabatni Fatimatu wajhuha. Wajhuha itu badal dari Fatimah. Nah, di sini ada domir kembali kepada Fatimah. Atau kayak contoh di dalam Mukhtasar Jidan itu seperti aku memakan ar-raghifa, roti. Sulusahu, tapi bukan roti semuanya. Sulusahu, sepertiganya. Di sini ada domir kembali ke raghif. Nah, pertanyaan tadi kan walahu khamsatu abnain. Ya, lahu khamsatu abnain. Waladani wa thalathu banatin. Pertanyaannya kalau ini ba'd min kul, mana domirnya? Yang kembali ke khamsah. Jawabannya? Ini sebagiannya Ustaz, ditulisnya kan ada 2, ada 3 gitu Ustaz. Mungkin Ustaz. Yang lain ada yang bisa jawab? Nanti di babadal kita bahas. Jawabannya adalah karena ini 2, ini 3. 2 tambah 3 berapa? 5, Ustaz. Artinya dia sudah memenuhi kelimanya. Ini dijelaskan oleh Syekh Kafrawi dalam Al-Kafrawi. Contoh dalam Jurumiyah dikatakan apa? Al-kalam huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun, ya. Wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun itu badal dari thalatha. Badal ba'd min kul. Mana domirnya? Enggak ada. Kenapa tidak ada? Karena ismun, fi'lun, harfun itu sudah memenuhi semua dari mubdal minhu yang jumlahnya 3. Maka ketika badal ba'd min kul itu sudah memenuhi semua mubdal minhu, dia tidak butuh domir yang kembali kepada mubdal minhu. Beda kalau dengan contoh a'jabazni Fatimatu wajhuha. Wajah itu kan tidak memenuhi semua Fatimah, hanya sebagian, maka harus ada domir. Aku memakan roti sepertiganya. Sepertiga itu tidak memenuhi semua roti kan? Hanya sepertiganya. Berarti tidak semua, maka dia harus ada domir kembali. Tapi kalau
Lahu khamsatu abna'in waladani wa thalathu banatin. Ini sudah memenuhi mubdal minhu semuanya jumlahnya 5. 2 plus 3, 5. Karena sudah memenuhi semua mubdal minhu, maka dia tidak butuh domir. Kembali kepada mubdal minhu. Faham kira-kira? Insyaallah Ustaz. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Cukup? Kalau cukup lanjut dulu ya. Al-harfu rabi, huruf keempat. Nah, sampai keempat huruf ini adalah huruf yang yang dikatakan oleh madhab Basrah sebagai huruf yang menasobkan fi'il mudhari secara langsung. Sedangkan setelah keempat ini, maka itu semua adalah huruf yang tidak menasobkan fi'il mudhari secara langsung. Tetapi dia dinasobkan oleh an yang disembunyikan. Itu menurut madhab Basrah. Tapi menurut madhab Kufah, 10 huruf ini menasobkan fi'il mudhari secara langsung. Oke. Al-harfu ar-rabi, huruf keempat, kai adalah kai. Kai itu maknanya ta'lil. Alasan, supaya, agar. Mithlu semisal, ata'allamu kai a'budallahi bi'ilmin. Ata'allamu, aku itu belajar. Kai, supaya, a'budallaha, aku menyembah Allah bi'ilmin, dengan ilmu. Nah, kai, harfu nasbin adalah huruf nasab. Mabniyun ala sukun, mabni di atas sukun. Jelas, kai, sukun. La mahalla lahu min al-i'rab, tidak menempati posisi apapun dalam i'rab. A'buda fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Fi'il mudhari' yang dibaca nasab karena ada kai. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, dan tanda nasabnya adalah fathah. Wa mithlu, dan semisal, uti'u abi wa ummi kai yardallahu anni. Uti'u, aku menaati, abi ayahku, wa ummi ibuku, kai supaya yardallahu anni, Allah meridhoiku. Ya. Ya, radhiya yardo pasangannya an. Makanya radhiyallahu anhu. Nah, itu. Kai harfu nasbin. Huruf nasab mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Yardo fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Fi'il mudhari yang dibaca nasab karena ada kai. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu al-muqaddaratu, fathah yang ditakdirkan. Masih ingat ya ini pembahasan yang masalah gini. Kalau huruf akhir fi'il adalah huruf ilat, yaitu wawu, alif, ya, maka dilihat. Kalau yang diakhirinya adalah huruf alif, maka dalam keadaan rofa dan nasab dia ditakdirkan. Dia ditakdirkan. Tapi kalau diakhiri oleh wawu dan ya, hanya ditakdirkan ketika rofa. Ketika nasab dia fathah, ketika jazm dia dibuang. Nah, kalau diakhiri oleh alif kayak yarbo, ketika rofa dan nasab ditakdirkan, ketika jazm dibuang ilatnya. Makanya yardo fi'lun mudhari mansub bikai wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu. Wa mithlu semisal nukhlisu al-amala likai nadkhulal jannata. Nukhlis, aku mengikhlaskan al-amala, suatu amal, likai, supaya nadkhulal jannah, masuk ke dalam surga. Likai, lamnya itu lam ta'liliyah, lam yang bermakna alasan. Wa kai adatun nasbin masdariyah, adat nasab yang berfaedah masdar. Nah, di sini nih. Nadkhula itu fi'lun mudhari'un mansubun bikai wa alamatun nasbi al-fathah. Wa yumkinu ta'wilu kai, dan mungkin menakwilkan kai wa ma ba'daha, dan apa yang setelah kai dengan masdar. Fanaqul, kita katakan nukhlisu al-amala lidukhulil jannah. Ya. Wa summiyat allamu ta'liliyatan, dan lam itu disebut ta'liliyah fa hiya illatun laha qablaha, karena dia bersifat illat, alasan, ya, baginya terhadap kalimat sebelumnya. Ai lidukhulil jannah, yaitu apabila masuk ke dalam surga. Jadi kai kalau didahului oleh lam, maka kainya termasuk kai masdariyah. Itu dia dengan fiil setelahnya ditakwilkan masdar. Jadi ketika dikatakan likai nadkhulal jannah, ditawilkan masdar.
Nah, dukhula kan masdarnya apa? Dakhala yadkhulu dukhul. Berarti takdir kalamnya nukhlisul amala li dukhulil jannah. Li dukhulil jannah. Karena lam ini namanya lam huruf jar. Lam huruf jar. Ya, lam huruf jar. Maka kai dan fiil setelahnya fi mahalli jarrin kemasukan huruf jar lam. Paham maksud saya? Ada yang tanyakan dulu? Ustaz, mau tanya Ustaz. Itu berubah menjadi dukhul, domirnanya otomatis hilang Ustaz. Jadi nggak usah lidukhuli dal janati gitu. Iya, nggak usah. Kalau kita Ya sesuai konteks aja sih. Kan sudah diwakili oleh nukhlisu sebetulnya. Jadi kalimatnya tetap masuk nukhlisul amala lidukhulil jannah. Kami mengikhlaskan amal supaya masuk surga. Ya kami juga sama. Gitu. Yang lain ada yang tanya kan? Paham? Cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah minggu depan kita masuk ke lam ta'lil. Lam ta'lil. Kita akhiri dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.